menjelaskan materi tentang permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya di sini ada pendapat menurut Heri Purwanto. Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Dan yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam pedoman Direktorat PSLB tahun 2006, ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang sering kita temukan. Yang pertama ada namanya tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, namun masih perlu pelayanan pendidikan khusus. Kemudian yang kedua ada tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya ada anak tunagarita atau lebih dikenal dengan retardasi mental. Nah, anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Kemudian ada anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot, dan syaraf sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Kemudian ada tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok, usia, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Selanjutnya ada anak berbakat. Anak berbakat ini adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas tinggi, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task komitmen di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Kemudian selanjutnya anak lamban belajar atau slow learner. Anak ini merupakan anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagarita. Selanjutnya, jenis anak ABK yang berkesulitan belajar spesifik. Nah, anak ini merupakan anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
atau matematika. Selanjutnya, yang terakhir ada anak autisme. Nah, anak autisme ini adalah anak yang mengalami kelainan tumbuh kembang yang ditandai dengan tidak adanya kontak dengan orang lain dan asyik dengan dunianya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jika tadi kita sudah membahas apa itu pendidikan inklusif, maka sekarang kita akan membahas apa saja macam-macam permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama ada tenaga pendidik atau guru. Nah, beberapa masalah terkait dengan tenaga kependidikan ini, permasalahannya diantaranya ada yang pertama kurangnya jumlah guru pembimbing khusus dibandingkan dengan jumlah ABK dalam sekolah inklusif. Kemudian yang kedua, kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam menangani ABK yang meliputi kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Kurangnya pemahaman guru tentang ABK, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi GPK, dan yang terakhir, beban administrasi yang semakin berat bagi GPK, baik dari kegiatan asesmen yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua ada peserta didik. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik ini meliputi yang pertama, ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda, dan terdapat dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam melakukan pelayanan. Kemudian yang kedua, ABK mengalami kesulitan mengikuti materi pelajaran. Hal ini dikarenakan kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler, sehingga perlu adanya banyak penyesuaian. Kemudian ada sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses KBM. Dan yang terakhir, permasalahan siswa reguler terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga ini oleh manajemen sekolah. Permasalahan dalam manajemen sekolah diantaranya yang pertama, perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya. Kemudian, pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program belum terjadi secara menyeluruh. Selanjutnya, belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi, baik dari segi administrasi dan SDM, dan yang terakhir proses KBM yang belum berjalan maksimal. Selama ini, ABK belum mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi. Kemudian kurikulum. Guru pembimbing khusus pendidikan inklusif masih kesulitan dalam pengembangan kurikulum, plus yang disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum efektif. Nah, kemudian proses pembelajaran.
Proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih belum maksimal. Pembelajaran masih dicampur dengan anak normal lainnya. Hal tersebut menyebabkan keributan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Nah, selanjutnya ada masalah sarana dan prasarana. Beberapa masalah sarana dan prasarana adalah belum tersedianya ruang sumber bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK, misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan, alat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian masalah yang terakhir adalah kerjasama. Permasalahan kerjasama dengan dinas terkait yaitu belum ada penugasan guru SLB dari dinas untuk dijadikan GPK ke sekolah penyelenggara inklusif. Akan tetapi hanya menunjukkan guru dari sekolah asal untuk menjadi GPK walaupun dengan lulusan yang belum sesuai. Nah, permasalahan dengan orang tua adalah rendahnya kepedulian orang tua terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus. Bahkan orang tua terkadang tidak mau tahu terkait dengan program khusus yang harus dilakukan sebagai upaya pemberian layanan pada anak ABK. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar.